Ya, ini dia guys. Sebuah motor adventure dari Ducati yang bernama Desert X. Yoi. Kebetulan ini adalah warna terbarunya tahun 2023. Jadi dia kayak kombinasi warna hitam, putih, dan ada list-list merahnya gitu, termasuk dari warna joknya. Sebelum videonya berlanjut, jadi ya gue bikin videonya modelnya begini aja ya guys ya. Simple to the point, ya pokoknya gue pengen berasa personal lah sama motor ini. Nah, jadi motor ini tuh kebetulan dipinjemin oleh Ducati Indonesia guys. Jadi ceritanya itu waktu itu gua mau touring, pas banget juga kebetulan ditawarilah ceritanya mau nyobain gak nih motor Desert X ya, karena memang motor ini tuh gue pernah bilang di vlog yang ini guys, di yang riding Ducati itu, riding bareng teman-teman Ducati, gue bilang Desert X itu adalah motor impian gue. Dan gue juga udah sering bilang sih di channel ini, kalau misalnya suatu saat gue punya motor adventure, gue pengen Ducati Desert X. Karena pertama kali motor ini muncul, motor ini launching, gue bener-bener langsung terpikat gitu, karena bentuknya tuh unik. Plus karena kebetulan yang generasi pertamanya itu adalah dia warnanya putih, jadi kayak motor konsep gitu kelihatannya. Dan ini adalah yang warna keduanya, ya menurut gue jadi lebih garang sih, jadi kayak bener-bener kayak motor perang gitu. Cuman uniknya, sekarang kan zamannya udah modern, tapi Ducati Desert X dia malah menampilkan desain yang menurut gue kayak retro futuristik gitu. Lihat nih, ini lampunya bulat-bulat gitu, LED DRL gitu, terus ada proyektornya di tengahnya situ, beserta dengan desain body yang memang motor ini sebenarnya dibuat seperti kayak layaknya motor rally atau motor Dakar. Menurut gua motor ini memang didesain untuk mostly off-road use, yang dimana memang spesialitinya di situ. Tetapi ketika gua pakai buat touring, buat riding harian atau San Mori, ini pemakaian di jalanan aspal ternyata mantap banget guys, asli. Gua kayak nggak nyangka sih sama motor ini, kayak dia mempunyai handling yang sangat enak banget. Ya memang motor adventure pada dasarnya motor enak ya, cuman gua nggak nyangka ternyata dia motor ini karakter sportnya itu dapat banget gitu. Karena kebetulan motor ini tuh dia punya beberapa riding modes, dan salah satu riding modes itu adalah riding modesnya sport. Dan itu gua suka banget saat pakai riding mode sport, karena jambakan torsinya bener-bener aduhai parah. Nah, ini dia, kita langsung memasuki area-area dashboardnya, kokpitnya, beserta juga dengan stangnya. Ini dia. Terus juga nih lucu ya, spionnya bulat, coba ya. Motor adventure tapi pengen berasa retro vibes gimana gitu kan. Yang menurut gue malah jadinya unik gitu. Tuh, unik banget. Desert X, lucu ya namanya desert, kayak makanan penutup. Oke lanjut, jadi memang di sini dia punya tombol-tombol macam-macam gitu, karena memang motor ini pada dasarnya juga ya motor Ducati ya, canggih bro. Ada hazard, ini koplingnya juga lumayan enteng, sudah hidrolik juga. Ada tombol ABS, ini bisa dimatiin atau di onin juga bisa. Tombol riding modes, ini untuk kalau misalnya mau ngeset menu yang ada di dashboard digital ini yang sangat ciamik sekali, full color by the way, TFT color screen. Lalu di sini ada cruise control. Di sini penyesuaian atau penyetingan cruise controlnya sangat gampang banget, karena gua sering banget menggunakan cruise control saat menggunakan motor ini. Asli, mau di kota, mau di touring, kepake banget gitu kan. Lampu sen normal, sama klaksonnya agak di bawah. Terus memasuki area pertengahan, di sini kunci stangnya ya, tuh kuncinya panel situ. Terus ini kuncinya modelnya begini, gede sih. Tidak seperti kayak Ducati Panigale yang memang lebih kecil daripada ini. Tapi kalau Desert X dia gede. Normal aja sih, ya masih kunci stang segala macam gitu-gitu. Suspensinya dari KYB, dia fully adjustable, preload, kompresinya segala macam. Terus di sini ada steering damper, dan ini uniknya steering dampernya dari Desert X ini adalah sama plug kayak Ducati 848, yaitu ya Ducati series yang lamanya gitu, malah menggunakan steering damper yang model lama. Cuman ya berfungsi dengan baik sih. Ya kalau gua rasain mah ini yang didapetin langsung dari OEM Ducatinya.
dan gue sangat mengapresiasi itu karena biasanya memang Ducati itu dia full package ya, langsung dapat segala macamnya termasuk steering damper. Lalu lanjut di area stang kanannya di sini mas remnya gitu kan. Dan untuk mas remnya sendiri untuk OEM-nya tidak ada tulisan dari manapun sih. Cuman karena di sini dia tidak ada keterangan pastinya antara dari Brembo atau Nissin, jadi memang ini OEM dari Ducatinya. So ya, feel-nya sih enak sih, feel-nya mulus, smooth gitu. Pokoknya delivery pengeremannya tuh sangat enak sekali. Jadi ini kill switch, ya kan, kill switch. Terus ini tombol starter, ini tombol beam, ya, entah itu beam otomatis atau enggak, karena memang motor ini default settingnya itu dia automatic headlight on gitu ya, dan beamnya tuh on. Nih ini tuh nyala vertical screennya, dan ini tuh kebetulan lagi mode dark aja nih gitu kan, tapi sebenarnya dia bisa disetting juga warna template backgroundnya itu warna putih, jadi memang disesuaikan dengan selera nih ya. Kebetulan gue lagi pakai mode sport. Oh iya, kelupaan guys. Jadi di sini juga ada tombol heated grip, yang dimana ini berfungsinya untuk kanan kiri gripnya. Jadi kalau misalnya lagi riding di cuaca dingin, tinggal dipencet ini aja dia langsung on gitu. Nanti di sini kelihatan juga tombolnya. Informasinya. Jam ya kan, terus indikator bensin, terus riding mode sport, side stand information, neutral gear, speedometer, pokoknya komplit banget dah. Selama gua riding, ketika gua ngeliat dashboardnya, kelihatan semua sih, jelas gitu informasinya. Jadi kena cahaya pun juga masih jelas banget gitu. Jadi memang informatif sekali. Nah ini untuk riding sportnya, jadi ada mode sport, mode urban, dan langsung kelihatan di situ settingan DWC itu Ducati Wheelie Control, DTC Ducati Traction Control, DQS Ducati Quick Shifter, ABS Anti Lock Braking System, EBC Engine Brake Control. Nah ini semuanya mantap, power medium. Jadi memang semuanya udah keset by defaultnya. Jadi ini ibarat kayak preset lah, preset dari semua settingan yang ada di Desert X. Ini mode touring, ini mode wet, ini mode enduro bahkan powernya malah low. Cuman Ducati wheelie controlnya di offin, jadi bisa wheelie semau kita gitu kan. Rally full. Kalau rally mau mencoba tenaga maksimal dan tenaga aslinya ya pakai mode rally aja. Terus ini ada exit. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 riding modes. Cuman kalau gua lebih sukanya sport. Kenapa? Karena selain memang powernya full, tetapi entah kenapa settingan dari preset yang ditawarkan sama Desert X ini sangat enak sekali. Nah, uniknya juga karena dia juga settingannya dalam motor rally atau motor adventure atau motor enduro, dia itu tankinya itu di sebelah kanan guys, jadi nggak center gini, cuman lebih ke kanan. Dan ini untuk kapasitas tankinya itu sebesar 21 liter, which is itu udah gede banget gitu kan. Tapi kalau misalnya dirasa kurang, Desert X itu dia punya aksesoris berupa auxiliary tank, yang dimana dia penempatannya itu ada di belakang. Kalian bisa lihat gambar yang ada di sini gitu kan. Nah itu menambah kapasitas 8 liter lagi kalau memang dirasa 21 liter dari tangki bawahnya itu kurang. Jadi kalau di total ya 29 liter ya, yang dimana mungkin bisa menempuh jarak total hingga 500-an kilo sih. Terus ya kita sekarang ngomongin jok. Nah untuk joknya sendiri memang terlihat tinggi ya, karena memang motor ini tuh bagong banget guys. Untuk gua yang tinggi 170 cm percuma gitu ya, dua kaki udah pasti melayang. Bukan jinjit lagi, melayang. Tetapi kalau misal satu kaki masih oke lah, walaupun memang jinjit. Dan menurut gua motor ini tuh memang gede, bagong, jangkung gitu, tapi ternyata nggak begitu berat ya. Emang awalnya kelihatan kayak terintimidasi gitu kan, kayak waduh ini motor pasti gede banget, sulit banget dikendari segala macam bla bla bla, tapi ternyata tidak sebegitu sulit kalau misal udah dikendari. Karena kalau udah jalan mah enak banget. Cuman memang kalau misalnya kayak stop and go ya butuh penyesuaian kakinya aja sih. Yang penting kalau udah terbiasa enak lah. Jadi ini soal jok, ini empuk, nyaman ya kan, terus juga dia nyatu basically, walaupun ini split seat cuman berasa kayak jok tandem. Jadi yang dilepas itu nanti jok
ini yang bisa dilepas dengan kunci. Tapi kalau yang jok belakang dia dibaut karena memang dia punya aksesoris tersendiri lagi. Kenapa modelannya sistem baut pakai kunci L gitu sih. Terus ini ada bracketnya. Gua sebagai content creator enak banget ya ada model bodi belakang seperti ini. Kenapa? Karena bisa nge-mounting kamera gitu guys. Jadi enak banget. Begitu juga dengan stang fatbarnya, yang dimana dia bisa di-mounting telepon holder atau apa gitu kan. Jadi enak, fleksibel gitu. Oke, terus kita ngomongin engine-nya gitu guys. Nah untuk engine-nya sendiri, dia ini pada dasarnya 937 cc gitu kan. 2 silinder, V-twin, L-twin. Nah pokoknya layaknya Ducati aja dah gitu kan. Karena dia punya mesin yang kurang lebih sama basisnya seperti kayak Monster, Hypermotard, Super Sport, bahkan Multistrada V2 ya. Dia juga mirip-mirip untuk karakteristik mesinnya. Untuk horsepower dan torsi kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi memang sudah cukup banget lah, apalagi torsinya ya nampol sekali gitu. Untuk suspensinya, dia suspensi belakangnya juga dari KYB, tapi dia juga full adjustable, tinggal diputer-puter nih. Adjuster rasanya, dia mau soft, mau hard gitu kan, tinggal diputer kanan itu jadi hard, diputer ke kiri jadi soft kayak gitu. Warnanya kuning, jadi seakan-akan ini Ohlin gitu kan. Knalpot dia sistemnya panjang, dan untuk rasanya sendiri suaranya memang cenderung halus sih. Dia punya lubang 2 gitu. Walaupun memang ujung-ujungnya yang kedengeran ya suara mesinnya doang sih. Emang gede, namanya moge sih. Terus kita sekarang ke depan. Ini untuk velg, ukurannya itu yang depan ini 20 inci, 20 apa 21 inci gitu. Dan dia double disc brake. Pengeremannya menggunakan rem M50 ya. Ini pengeremannya sama plug yang dipakai sama Panigale 1199S. Jadi memang kaliper Brembo yang lama sih, belum yang Stilema yang model sekarang, tapi rasanya ya pakem lah. Disc brake-nya juga kanan kiri Brembo disc brake-nya. Yang belakang juga sudah Brembo, disc brake-nya juga fully jari-jari, ya bahasanya fully jari-jari. Mantep lah. Ya, depan 21 inci, belakang 18 inci guys. Jadi emang gede sih. Terus juga suspensinya kan nih gede banget nih. Gede banget ini. Warna hitam, radiator plus dengan cover-covernya. Ya kan, cover-cover, terus juga ada skid plate. Jadi memang udah full package. Dan dia juga sebenarnya ada aksesoris tambahan berupa kayak crash bar-nya gitu sih. Jadi itu opsional lah. Lalu untuk lampu-lampunya udah pasti full LED semuanya. Begitu juga dengan lampu sennya. Sudah dapat handguardnya, ini kan untuk pelindung. Windshield oke. Untuk windshield gua yang tingginya 170 cm ketika riding naik motor ini waktu touring itu juga rasanya angin tuh nggak berasa banget kena tubuh. Pas lah kalau gua ya, kalau gua sih pas. Tapi nggak tahu kalau misal kalian yang lebih tinggi dipakai jarak jauh anginnya apakah lebih masih kena gitu kan atau gimana. Tapi kalau gua sih pas. Jadi dia nggak usah diganti-ganti lagi, walaupun ini pasti gue yakin ada modifikasinya lagi sih, aksesoris partsnya gitu. Oke, terus kita lanjut lagi ke ngomongin ban. Bannya ini menggunakan Pirelli Scorpion. Nih yang depan ukuran 90/90, dan yang untuk belakang itu ukuran 150/70. Ya normal lah, ini adalah ukuran normal daripada motor rally atau adventure atau ya motor-motor Dakar kayak gini lah. Karena dia memang kalau gue lihat sih saingannya itu kalau nggak dari Aprilia Touareg, Yamaha Tenere 7, terus ada KTM yang Adventure 790 atau 890 gitu kan, yang R ya, yang R version. Jadi memang di head to head sama itu. Kalau BMW mungkin BMW GS 850 ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys, karena ya basically ini motor off-road, fully speciality-nya di off-road gitu ya, diciptain. Ini tuh belakangnya sih modelnya simple banget. Saking simpelnya kayak mungkin kelihatannya kayak bukan Ducati sih kalau menurut gua. Jadi kayak bukan motor-motor yang high end atau gimana, karena memang kalau motor rally itu ya simpelin aja. Gue sih ngeliat motor ini makanya kayak bukan Ducati, tapi ini buatan Ducati. Jadi itu yang bikin unik dan bikin ciamik gitu. Makanya gue jadi suka banget. Apalagi yang warna putihnya gitu kan, kayak aduh kayak motor konsep gitu. Bagi gue sih ini motor impian jatuhnya.
motor touring yang pengen gue punya adalah motor ini. Jadi ya someday lah, semoga gue bisa punya, bisa beli, kesampaian. Kalau gue sih pasti mungkin belinya warna putih sih kalau gue ya. Semoga kelak kita akan bertemu lagi Desert X. Oh ya, bicara soal harga, sebenarnya kalau harga on the roadnya sendiri menurut gue termasuk yang masih masuk akal ya untuk levelan Ducati motor Eropa gitu. Karena harganya sendiri dia sudah on the road, harganya di kisaran 575 juta on the road Jakarta ya. Atau mungkin sekarang udah naik ya, tapi terakhir gue lihat sih harganya segitu. Dual purpose yang memang sudah mantap sekali ya, ini mantap sekali. Dan terima kasih banyak kepada Ducati Indonesia sudah meminjamkan Ducati Desert X-nya. Gue sangat berterima kasih sekali, puas banget, dan akhirnya tahu gitu rasanya naik Ducati Desert X ternyata semenyenangkan itu gitu. Sampai akhirnya meninggalkan kesan bahwa motor ini tuh sangat capable sekali untuk dipakai jarak dekat, jarak jauh, macet-macetan juga gue sempet gitu, boncengan enak, gak kagok. Padahal tinggi gue pas-pasan gitu. Jadi langsung ngebuka persepsi gue kalau gak semua motor adventure itu menyusahkan kita yang tubuhnya pas-pasan. Kurang lebih seperti itu. Oh ya terakhir deh ya, suara mesin motornya yuk. Mari kita nyalain. Mantap kan? Mantap bro, lucu ya. Ini bisa dimatiin dengan pencet tombol ini. Pencet. Nah, ini lebih seru ini, ya kan? Ini gue suka banget. Aduh, keren banget. Dari jauh tuh kayak robotik gimana gitu, kayak Wall-E. Ampun. Saya lagi. Lumayan ngebas lah suaranya kalau kalian dengerin langsung. Tinggal diganti knalpot dari Tremec Noninya gitu kan. Wah mantep sih, suaranya pasti ngeblar-blar banget. Karena memang nih jatuhnya juga, karena nih motor juga jatuhnya motor torsi ya. Torsinya benar-benar berasa banget sih, sumpah. Ini motor ini beratnya lumayan loh, 202 kg berat keringnya. Dan kalau misalnya fullnya 220-an kilo lah pokoknya. Lumayan. Tapi lumayan compact juga sih menurut gua jatuhnya. Oke guys, paling segitu aja untuk video kali ini. Semoga ada informasi yang bisa kalian dapat. Dan pokoknya kalau ditanya kualitas, gak usah diragukan lagi lah, Ducati mantap, ya kan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, peace.